Perkenalkan, nama saya Riana Versita, S.Pharm Apoteker M.Pharm. Saya dosen di D3 Farmasi, Fakultas Matematika Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Bengkulu. Saya sebagai peserta pelatihan peningkatan keterampilan dasar teknik instruksional pekerti yang diselenggarakan oleh Universitas Bengkulu, di mana saya termasuk dalam gelombang ke-6. Pekerti dilaksanakan pada tanggal 12 sampai dengan 19 September 2022. Saya sangat berkesan dengan pelatihan ini. Banyak sekali ilmu yang saya peroleh selama melakukan pelatihan. Berikut saya sampaikan real teaching saya, di mana diselenggarakan di Prodi D3 Farmasi FMIPA Universitas Bengkulu. Berikut saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini? Baik. Baik, sebelum mulai mata kuliah farmasi rumah sakit, lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai. Selesai. Baik, ini adalah pertemuan kita yang pertama, farmasi rumah sakit. Sebelum mulai mata kuliah ini, saya akan absen satu persatu. Aziza, hadir dulu. Ocha, hadir dulu. Oke, semua hadir ya? Hadir. Yang pertama, farmasi rumah sakit. Sebelum mulai mata kuliah ini, saya akan menggunakan video motivasi. Mau jadi apa sih nanti tenaga teknik kefarmasian yang efektif, aktif, yang entrepreneur yang sukses, ya, kejujuran yang diperlukan pada saat kita menjadi seorang tenaga teknik kefarmasian, disiplin, cekatan, ulet, ya, dan teliti. Oke, saya putar video terlebih dahulu. Melihat videonya? Ini adalah seorang apoteker yang memakai jas putih. Ini tidak kita kalian nanti tahu. Ini pada saat kalian melakukan praktikum di rumah sakit, ya. Model. Praktek kefarmasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pelayanan kesehatan, khususnya obat. Dalam melaksanakan tugasnya, apoteker dapat berkolaborasi dengan dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lainnya. Secara umum, tugas dan tanggung jawab apoteker di rumah sakit meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai harus dilakukan secara multidisiplin, terkoordinir, dan menggunakan proses yang efektif untuk menjamin kendali mutu dan kendali biaya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit, pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi, dan bahan medis habis pakai meliputi pemilihan, perencanaan kebutuhan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, penarikan dan pemusnahan sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai, pengendalian, serta administrasi. Selanjutnya, pelayanan farmasi klinik. Pelayanan farmasi klinik merupakan pelayanan langsung yang diberikan apoteker kepada pasien dalam rangka meningkatkan outcome terapi dan meminimalkan risiko terjadinya efek samping karena obat, untuk tujuan keselamatan pasien sehingga kualitas hidup pasien terjamin. Pelayanan farmasi klinik yang dilakukan meliputi pengkajian dan pelayanan resep, penelusuran riwayat penggunaan obat, rekonsiliasi obat, pelayanan informasi obat, konseling,
visite, pemantauan terapi obat, monitoring efek samping obat, evaluasi penggunaan obat, dispensing sediaan steril, dan pemantauan kadar obat dalam darah. Setelah melakukan pemeriksaan, dokter meresepkan obat kepada pasien. Resep yang diterima pasien akan dilayani di instalasi farmasi oleh apoteker melalui serangkaian proses sebagai berikut. Screening resep, memeriksa ketersediaan obat, penyiapan obat, dan pemberian etiket. Pada saat penyerahan obat, apoteker wajib memberikan informasi yang mencakup cara penggunaan, lama penggunaan, efek samping yang mungkin terjadi, serta cara penyimpanan obat, dan informasi lain yang perlu disampaikan. Apoteker dapat memberikan konseling pada pasien degeneratif atau pasien yang masih kurang mengerti terkait penggunaan obat. Apoteker juga dapat memberikan informasi obat atau penyampaian informasi obat kepada tenaga kesehatan lain, baik secara langsung maupun melalui sarana komunikasi. Untuk menilai kemajuan terapi pada pasien rawat inap, apoteker dapat melakukan pemantauan terapi obat melalui visite mandiri maupun visite bersama tim tenaga kesehatan. Sebelum melakukan visite, apoteker perlu mempelajari rekam medik pasien. Hal ini dilakukan agar mendapat gambaran mengenai kondisi pasien yang berhubungan dengan obat yang dikonsumsi. Visite mandiri dilakukan agar apoteker dapat memantau terapi obat yang diterima pasien dalam hal ketepatan penggunaan dan efek obat. Pasien dan keluarga pasien dapat berkonsultasi terkait obat yang dikonsumsi. Visite bersama dokter, perawat, dan tenaga kesehatan lain dilakukan untuk mencapai keberhasilan terapi yang optimal. Tim akan berdiskusi hasil visite terkait perkembangan pasien. Apoteker dapat memberikan masukan tentang penggunaan obat. Dari hasil diskusi, dokter akan memutuskan terapi yang akan diberikan kepada pasien. Apakah terapi dilanjutkan atau dilakukan perubahan? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan. Ya, Saya ingin bertanya, saya kan menggunakan antihistamin nih, apakah ada efeknya Bu pemakaian antihistamin itu? oke, antihistamin perlu waspada dalam pemakaiannya ya, karena akan menyebabkan terjadinya efek dari penggunaan yang lama, yaitu resisten ya. Jadi kita harus menggunakan obat antibiotik antihistamin untuk melakukan penurunan dosis. Ada yang paham penurunan dosis itu apa? Tidak tahu. Obat apa yang sering kalian gunakan? Ayo. CTM. Ada lagi? Loratadin. Apa? Oke, subsidi itu ada 3 obat yang paling sering digunakan ya. CTM, loratadin, dan Ini adalah obat histamin dan antihistamin. Tadi ada di video dilihat bahwa ada apoteker yang lagi menyusun nih di rak-rak obat-obat, termasuk juga obat antihistamin ya, obat histamin dan antihistamin. Oke, ini adalah gambar seorang dokter ya. Histamin itu sebenarnya adalah senyawa normal ya di dalam jaringan tubuh kita
dalam bentuk sel emas atau basofil, ya. Ini kelenjar-kelenjar yang akan diserang pada saat terjadinya alergan. Ya. Karena apa? Hampir semua organ itu dan jaringan mengandung yang namanya histamin, terutama dalam sel emasnya. Ya, saya akan menjelaskan sel emas. Sel emas kita mast cell release histamine atau alergan is incurred, ya. Di mana ini adalah anti alergan masuk ke dalam sel basofilnya. Nah, saya tanya, di sini ada yang alergi? Saya stop screen terlebih dahulu. Ada yang suka alergi nggak kena debu? Ada? Suaranya mana? Oke, Doni. Alergi. Tidak, Ya. Bu. Alergi apa, Don? Nggak ada alergi, Bu. Oh, nggak ada. Desri, alergi apa? Angin malam, Bu. Apa yang terjadi di dalam tubuhnya Destri? Kemerahan bintik-bintik. Oke, ada lagi yang alergi di sini? Siapa? Selin Alergi. ngangguk-ngangguk. Selin alergi apa? Tami alergi apa, Tan? Lebih ke suhu, Bu. Cuaca. Apa yang terjadi pada tubuhnya si Tami? Kalau misal hujan lebat itu atau dingin banget, kayak bentol-bentol, Bu. Gatal-gatal ya? Ya, Iya. sama seperti saya. Ada lagi yang alergi? Alergi debu ada? Ayo, siapa yang alergi debu? Ayo, Yosi, alergi debu nggak? Bu, alergi dingin. Ya. Apa? Yosi, alerginya apa? Dingin, Bu. Kalau kena hujan atau angin malam itu bentol-bentol merah. Ya, garigato ya kalau kita bahasa kita ya, Bengkulu ya. Garigato nggak ya, bentol-bentol ya. Biasanya kalau orang zaman dahulu mandinya pakai teh. Teh dicampur garam, dididihkan. Teh tahu kan teh kotak yang bungkusnya? Ya, bukannya teh celup itu. Atau kalau teh celup dibuka ininya. Masukkan, didihkan, terus juga kalian berendam mandi di sana. Masukin ke dalam bak besar, kalian rendam. Ya, supaya nanti dia akan kebal. Ada lagi? Ayo interaktifnya. Terus tadi apotekernya ngapain lagi selain menyusun obatnya? Memberikan obatnya kepada pasien. Ya. Bagaimana cara memberinya tadi? Ada yang lihat di video? Dengan mempraktekkannya, Bu. Dengan cara mempraktekkan cara pemakaiannya. Kita lanjut videonya. Ini adalah lemari psikotropika. Ya. Nanti akan ditemui pada saat kalian praktek belajar apa. Ini adalah lemari prekursor. Ini apa? Sudah lihat? Ini apa? Ruangan apa? Gudang farmasi tempat penyimpanan obat belum didistribusikan pada pasien. Oke, kita lanjut. Ini adalah pelayanan kefarmasian klinik. Ya, kita akan menuju ke pasien dulu. Ada pasien menyerahkan obat, menyerahkan resep terlebih dahulu menggunakan obatnya. Videonya jelas? Jelas. Semangat. Ada dia. Ini apa mereka lagi menginstalasi obat. Obat
obat, tetes. Tetes mata. Lihat, kurang jelas dari sudah paham semua? Sudah. Yuk kita yel dulu kepada ini. Ada yang bisa buat yel? Semangat. Sudah pada sini semua. Pada tegang ya. Nah nanti dieditnya. Oke baik. Setelah ini saya akan mengecek kehadiran saudara. Ini adalah modul kita, modul pembelajaran kita nanti boleh di-download di ada yang mau bertanya? Ayo kita aktifkan. Ini kan nanti kami baru ke PBL kan? Ya. Nah, jadi yang pertama kali kami hadapi itu apa Bu? Apa Bu yang saya? Yang pertama sekali kalian akan menghadapi yang namanya IGD. IGD apa namanya? Instalasi gawat darurat. Di sana ada tempat melakukan pelayanan. Di sana pertama sekali pasien masuk sebelum dilakukan pengimporan atau pemindahan pasien ke rawat inap. Ya, jadi di sana ada posisinya, ada lakukannya yang dia di sana adalah berawat emergency. Ya, paham ya? Ada lagi yang mau ditanya? Apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Ada yang bisa tahu? Ada? Yang di sana? Ayo, apa kesimpulannya tentang praktek belajar lapangan? Ayo, ada? Tunjukkan. Ayo, ada juga? Ayo, ada? Kesimpulannya bahwa tenaga teknik farmasia tidak hanya berinteraksi dengan obat, tetapi dia akan berinteraksi dengan pasien. Dan kita adalah penyelamatan pasien, yaitu pasien safety. Oke, nah, pada kesempatan ini saya akan membagi kalian menjadi 5 kelompok ya. Masing-masing satu kelompok adalah 5 orang. Kalian lakukan nanti pembuatan laporan. Case metodenya apa? Buat laporannya sesuai dengan panduan yang sudah diberikan. Kami ya satu kelompok terdiri dari 5 orang. Nanti presentasi di minggu depan. Lakukan presentasi ya. Saya akan melihat penguasaan materi yang sedang yang kalian paparkan. Paham? Oke, terima kasih kesempatan hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Panitia Pelatihan Peningkatan Dasar Teknik Instruksional Pekerti Gelombang 6. Terima kasih kepada Ibu Dr. Retno Agustin Eka Putri, SE MSc. Terima kasih kepada Ketua LPMPP Bapak Dr. Yulian Fauzi, SSI MSI. Terima kasih seluruh instruktur yang telah membimbing kami sampai detik terakhir. Terima kasih kepada seluruh moderator yang terlibat pada pelatihan hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga ilmu yang diberikan bermanfaat untuk saya, untuk Prodi D3 Farmasi, untuk Fakultas MIPA, serta untuk Universitas Bengkulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.